النار. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di momen Rabiul Awal yang mana kita tahu semua ini adalah bulan di mana Nabi SAW dilahirkan, dan beliau mengatakan bahwa hari Senin adalah hari di mana beliau dilahirkan, dzaka yaumun wulidtu fih. Dan kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya beliau SAW ketika di bulan Rabiul Awal, dan begitu pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ternyata di antara mereka tidak ada yang melakukan perayaan pada bulan Rabiul Awal dengan perayaan apapun. Karena Nabi SAW telah mengatakan bahwa Allah telah gantikan kepada kalian apa-apa yang lebih baik daripada perayaan kalian sebelumnya. Sehingga dahulu orang Arab jahiliyah itu punya perayaan-perayaan juga di hari-hari tertentu. Maka Nabi mengatakan qad abdallah, Allah telah membuat ganti yang lebih baik, yaitu dengan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga tidak ada perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dikatakan orang Islam yang tidak merayakan Maulid Nabi tidak cinta Nabi, maka tidak cinta. Kalau gitu Umar tidak cinta Nabi, kapan tidak cinta Nabi? Kalau gitu Imam Syafi'i tidak cinta Nabi. Maka ini keliru. Karena pada akhirnya cinta Nabi SAW itu dibuktikan dengan ittiba', dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, dibuktikan dengan menjalankan syariatnya, dibuktikan dengan mengamalkan apa yang pernah dicontohkannya. Itulah bukti cinta. Makanya berkata seorang penyair, in kana hubbuka sadiqan la ta'tah, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cinta kalian jujur, kalau cinta kalian murni, kalau cinta kalian benar, la ta'tahu, kalian akan mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta dengan yang dicintai dia akan taat. Sehingga tatkala kita mencintai seseorang, kita harus tahu bagaimana yang disukai oleh yang kita cintai. Karena cinta itu bila salah mengekspresikan, maka orang yang kita cintai tidak akan mencintai kita. Sebagai contoh, ada seorang yang kita cintai, ternyata cara pengekspresian cinta kita adalah dengan memberi dia kotoran. Ternyata dia nggak suka dengan itu. Maka salah berarti. Sehingga patokannya bukan apa yang kita suka, bukan bagaimana kita mengekspresikan cinta sesuka kita, tapi apakah ekspresi cinta kita diterima oleh yang kita cintai. Gitu. Makanya dalam hal ini seringkali cinta bertolak belakang, cinta bertepuk sebelah tangan. Bukan dikarenakan karena pihak yang itu tidak membalas, boleh jadi karena kita salah dalam menyampaikan cinta, kita salah dalam mengekspresikan cinta, kita salah dalam menuangkan butir-butir cinta, kita salah dalam menjelaskan kata-kata cinta. Disebabnya cinta kita boleh jadi adalah cinta yang palsu, bukan cinta yang benar. Karena kecintaan sudah pasti diikuti dengan ittiba kepada Nabi SAW. Hadirin kalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi adalah kecintaan yang wajib. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan atau la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna keimanan kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi pihak orang yang lebih dicintai dibandingkan dirinya, min waladihi wa walidihi, dibandingkan anaknya dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia. Sehingga ketika seorang dia beragama Islam, maka wajib bagi dia meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya menjadi kecintaan di atas segala-galanya. Ya, di atas anaknya, di atas ibunya, di atas bapaknya, bahkan di atas dirinya sendiri. Mengapa kata ulama? Dikarenakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya menjadikan kita taat kepadanya. Sedangkan kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada orang tua seringkali menjadikan kita lalai dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya justru menjadikan kita semakin taat kepada orang tua kita dalam perkara ma'ruf. Semakin berbuat baik kita kepada istri dan pasangan kita. Semakin berbuat baiklah kita kepada alam semesta. Sehingga kita berbuat ihsan. Itu bukti daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW pada dasarnya menjadikan kecintaan kepada beliau adalah kewajiban. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, kalau anak-anak kalian, kalau saudara-saudara kalian, kalau istri-istri kalian, kalau keluarga-keluarga kalian, kalau harta kekayaan kalian yang kalian usahakan, bahkan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat tinggal, masakin tardawnaha ahabba ilaikum, lebih kalian cintai itu semua dibandingkan Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah keputusan Allah, hatta ya'ti amrullah, sampai Allah datangkan keputusan, sampai Allah datangkan azabnya, sampai Allah datangkan siksanya. Bila kita mencintai itu semua melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kecintaan kepada Nabi SAW menjadikan bagian daripada syariat, bahkan akidah. Dan disebutkan dalam kitab tauhid bahwa cinta kepada Nabi adalah akidah umat Islam, dan tidak akan sempurna kita menjadi beriman sampai kita cinta kepada Nabi SAW. Dan kita tahu syarat diterimanya amal adalah dua. Rukun diterimanya amal adalah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mensekutukan dengan sekutu apapun, sekaligus dengan ittiba kepada Nabi SAW. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa dirinya lebih tahu dibandingkan Nabi SAW. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang amalan yang paling afdal melebihi para sahabat. Maka ketika kita mengamalkan perkara yang baru dalam perkara agama, berarti kita menyangka bahwa annahu yaz'umu anna Nabi SAW qad khana risalah. Berarti dia menyangka bahwa Nabi SAW telah mengkhianati risalah. Berarti ada yang belum lengkap, belum menjelaskan. Berarti para sahabat tidak lebih baik dibandingkan mereka. Begitu. Kalau mereka berarti berbuat perkara-perkara baru dalam perkara agama. Karena Nabi SAW pernah mengatakan apa-apa yang menjadikan kalian dekat kepada surga telah dijelaskan. Apa-apa yang menjadikan kalian dekat kepada neraka telah dijelaskan. Qad buyyina lakum, telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Maka mustahil Nabi SAW ada luput. Dia tahu semua. Di antara sifat wajib bagi Nabi SAW adalah amanah. Sifat amanah. Maka ketika tabligh dan amanah, maka ketika Nabi SAW itu disangka oleh kita ada kurang menyampaikan risalah, berarti kita sama saja menjadikan beliau tidak bersifat amanah dan tidak bersifat tabligh. Sehingga ketahuilah bahwa kecintaan kita kepada Nabi SAW menjadikan kita meneladaninya, mencontohnya, mengikuti jejaknya, dan mengikuti syariatnya. Bahkan kita tahu semua bahwa seseorang itu akan mengikuti yang dia cintai, dan orang akan dikumpulkan bersama pihak yang dia cintai. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mencintai engkau, saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, tapi amalku tidak sama dengan amal mereka. Amalku tidak sama dengan amal Abu Bakar, tidak sama dengan amal Umar. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahabbat, engkau bersama orang yang engkau cintai, engkau bersama pihak yang engkau cintai. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan bersama yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, tidak ada hal yang paling menggembirakan kami setelah masuk Islamnya kami melebihi hadis ini. Karena kami amal tidak sama seperti Abu Bakar, kami tidak sama amal seperti Umar, tapi kami mencintai Abu Bakar Umar. Maka kami berharap kami dikumpulkan bersama mereka. Kami berharap dikumpulkan bersama Nabi SAW. Kami berharap dikumpulkan bersama para as-salihin, bersama para ulia, bersama para wali-wali Allah. Sebagaimana namanya syair Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, wahibbus salihin wa lastu minhum. Aku mencintai orang-orang yang saleh meskipun aku bukan bagian daripadanya. La'alli an anala bihimus syafa'ah. Aku berharap mendapatkan syafaat juga dari mereka, disebabkan karena kecintaan kepada mereka. Sehingga kecintaan kepada orang-orang beriman bagian daripada konsekuensi. Dan hadirin dapat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Nabi SAW telah menyampaikan semuanya, dan tidak ada yang beliau sampaikan kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti disetujui oleh Allah taala. Karena semua Nabi dan Rasul itu maksum, Allah jaga dari dosa besar, dosa kecil. Bahkan ketika ijtihadnya ada yang keliru, maka Allah langsung tegur seketika, sehingga mustahil Allah mendiamkan kesalahan Nabi SAW. Mustahil. Dan Allah mustahil mendiamkan adanya kekeliruan dalam penyampaian syariat.
Sehingga semua hal yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari api neraka, itu sudah dijelaskan semuanya. Termasuk masalah perayaan, peringatan. Dan kita tahu semua adanya peristiwa-peristiwa tertentu dalam agama kita, itu untuk diambil renungannya, untuk diambil pelajarannya, bukan untuk dirayakan, bukan untuk diperingatkan, bukan untuk dibuat acara, bukan. Karena kita tahu bahwa uh, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ternyata para sahabat, orang-orang yang beliau cintai SAW, itu tidaklah melakukan hal-hal yang diadakan dalam agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sebelum beliau meninggal dunia, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat para Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi begitu tegas dalam perkara bid'ah, sehingga beliau secara terang-terangan mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwa semua bid'ah adalah sesat, dan kesesatan itulah yang mengatakan seorang kepada neraka. Dan beliau menyampaikan ini di hadapan banyak sahabat, sehingga termasuk ke dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dihafal oleh para tulabul ilm di dalam setiap pesantren-pesantren dan university, maka mereka menghafalkan ini. Sehingga bagaimana cara kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentu yang pertama adalah kita mendahulukan dan mengutamakan beliau di atas segalanya, di atas perintah selain beliau, setelah perintah Allah tentunya. Maka tatkala kita berhadapan dengan dalil, ada perkataan Ustadz Fulan Syekh ketika bertentangan dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang diambil adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pemahaman yang diambil juga pemahaman yang benar, pemahaman salaf saleh, bukan pemahaman diri sendiri. Sehingga pada saat kita mendahulukan dalil, maka ketahuilah itu adalah bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada dua pendapat, yang satu pendapat Nabi, yang satu pendapat kata fulan atau kata allan, dia mengambil kata fulan dan allan dan melempar perkataan Nabi, berarti dia cintanya hanya lip service belaka, cintanya palsu, cintanya enggak asli. Dan lihat bagaimana perkataan Imam Syafi'i, kalau kalian atau Imam Malik, kalau kalian mendapati ada hadis sahih, maka lemparkanlah perkataanku dan ambillah perkataan Nabi. Kan begitu. Sampai ada ungkapan dalam perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka dia adalah madhabku. Kan gitu kata Imam Syafi'i. Menunjukkan bahwa pada dasarnya para ahlul hadis, para salafus saleh, mereka begitu mengutamakan perkataan Nabi di atas segala-galanya, di atas perkataan mereka tentunya. Sehingga itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti orang-orang beriman di telaga? Bahkan beliau mengatakan, isbiru hatta talqawni al-haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Bahkan hadis lain beliau mengatakan, ana faratukum al-haud. Aku menanti kalian di telaga. Telaga yang seluas daripada Madinah ke Sana atau Madinah ke Aden. Dan telaga tersebut adalah telaga yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju, lebih dingin, lebih dingin daripada salju, lebih manis daripada madu. Air yang kalau diminum itu tidak akan kehausan setelahnya. Ternyata ada seorang yang dilarang masuk ke dalam telaga Nabi SAW. Padahal Nabi mengenal mereka dan mereka mengenal Nabi. Bayangkan. Tapi ditolak oleh malaikat. Ketika bertanya, Nabi SAW bertanya kepada malaikat, apa? Ini umatku, saya mengenalnya. Apa ditolak? Kata malaikat, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang diperbuatnya dahulu selepas peninggalan engkau. Dari perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama, dari perkara-perkara yang tidak ada contohnya di kalangan para sahabat, dari perkara-perkara yang tidak ada sandarannya, maka mereka tertolak. Ahlul bid'ah tertolak. Oleh karenanya orang yang merasakan telaga Nabi SAW, kata para ulama, adalah orang mukmin yang mengikuti syariat Nabi SAW, tidak menambah-nambahkan sesuatu hal yang baru dalam perkara agama, baik itu bid'ah dalam perkara akidah maupun bid'ah secara fikih. Dan ketahuilah bahwa pada dasarnya hal demikianlah menjadikan kita jauh daripada telaga Nabi SAW. Yang kedua adalah ketika kita mencintai Nabi SAW, maka kita tasdiquhu fima akhbar.
Jadi apa namanya, tuti'u fima amar, taat kepada apa yang diperintahkan. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan semua apa yang datang dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi semua hadis yang datang dari Nabi kita percaya, langsung percaya. Ya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq tatkala Nabi mengatakan bahwa Nabi baru saja pulang dari Isra dan Mi'rajnya ke langit, begitu pula ke Baitul Maqdis dalam kurun satu malam. Maka Abu Bakar percaya dan mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan tembok yang putih ini adalah hitam, maka saya akan membenarkan perkataannya dan mendustakan mata saya. Membenarkan semua perkataan yang datang dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak sedikit pun meragukan. Kayaknya hadisnya bukan kayak gini deh. Kayaknya bukan kayak gini deh. Kayaknya ini keliru deh. Enggak, dia benarkan. Semua perkataan Nabi dia benarkan. Itu dalam hadis-hadis yang sahih deh. Sahih. Karena ada tingkatan level. Ya, baik hadis mutawatirnya maupun ahadnya. Dia benarkan. Kemudian kita tahu semua Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua yang keluar dari lisan beliau murni adalah wahyu. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa, dan seterusnya. Itu Allah mengatakan bahwa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berbicara atas hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, murni itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan melalui perantara malaikat Jibril. Maka membenarkan semua perkataan dan sabdanya itu bagian daripada tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Yang ketiga adalah beradab di sisi Nabi SAW. Beradab di sisi Nabi SAW. Di beradab di sini maksudnya adalah ketika disebutkan nama beliau maka bersalawat atas nama beliau. Itu di antara beradab. Dan di antara kita banyak yang tidak beradab. Ketika disebutkan nama Nabi SAW kita diam, tidak menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak menyebut Allahumma shalli ala Muhammad, tidak bersalawat. Maka Nabi mengungkapkan bahwa orang yang disebutkan nama Nabi di sisinya tapi dia tidak bersalawat atas Nabi, maka mereka adalah al-bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indah. Siapa yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya, dia enggak bersalawat kepadaku. Itulah yang dikategorikan bakhil kita. Dan orang yang tidak beradab kepada Nabi SAW pada dasarnya juga adalah orang-orang yang mereka tidak mempelajari sunnah Nabi SAW, tidak mempelajari, tidak belajar. Bagaimana mungkin cinta kepada Nabi tapi tidak belajar tentang Nabi? Bagaimana mungkin cinta kepada Nabi tapi malas kekajian? Maka kita tahu bahwa tanda contoh deh, seorang apa namanya, kalau ini fans bukan fans back ya, fans apa? Kalau istilah ini di orang Korea tuh fans girl atau fans boy lah, maksudnya gitu kan. Itu kalau mereka suka sama tokoh, mereka datang ke konsernya, mereka ngapain? Mereka koleksi perkataan yang mereka repost setiap kali ada postingan tentang fansnya, apa tentang idolanya kan gitu. Itu yang dianggap fans. Bukti kalau kita cinta kepada Nabi, apakah kita menghadiri setiap kali perkataan yang diucapkannya di setiap majelis-majelis ilmu? Apakah kita berusaha untuk share ilmu tentang perkataan Nabi dan perkataan Allah di dalam status-status kita? Apakah kita mengamalkan apa yang dilakukan? Karena saya tahu semua, setiap idol itu ketika nyuruh fansnya, kamu begini, kita pakai begini, dia ikut. Dia akan ikutin gaya model cara pakai yang dipakai oleh idolnya. Fansnya gitu kan. Nah, kita ini benar ngefans kan yang mana Nabi? Kita lihat sebagian dari kita malu pakai jenggot, malu untuk berpakaian sunnah, malu untuk bertutur kata dengan tutur kata yang sunnah. Ini tutur kata yang ketika mengucapkan suatu hal yang tidak disenangi, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan yang kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Ketika melihat ada apa namanya, ada musibah orang, dia mengucapkan doa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in bi ajalin musamma, atau alhamdulillahilladzi 'afani wa ibtalaka bi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ungkapan-ungkapan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada benda jatuh dia baca bismillah. Itu ungkapan-ungkapan yang menjadi sunnah. Dia malu untuk ungkapan seperti itu. Ketika melihat sesuatu menakjubkan, dia mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, atau Masya Allah saja. Ketika ada satu hal yang apa namanya, yang mengherankan atau
suatu hal yang tidak disenangi dia mengatakan subhanallah, atau mendengar kabar buruk dia mengatakan subhanallah, semacam itu dibiasakan dalam lisannya. Pandangan dia dijaga sebagaimana Nabi memerintahkan untuk menjaga pandangan bagi orang-orang beriman. Maka yang semacam ini pada akhirnya beradab di sisi Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keempat adalah ittiba kepada Nabi SAW, ittiba kepada petunjuknya. Dan ayat yang masyhur kita sering dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan kalian cinta Allah, maka kalian akan mengikuti saya. Itu. Bukti kejujuran kalian dalam mengikuti adalah dengan bukti kalian dalam mencintai adalah dengan mengikutinya. Ya. Yuhibbukumullah. Kalian tidak hanya mendapatkan reward untuk orang-orang beriman, tapi kalian mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Jadi cinta kepada syariat Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mendapatkan cintanya Allah. Siapa cinta yang lebih kita harapkan daripada cinta Tuhan alam semesta kepada kita? Adakah cinta yang lebih berharga melebihi cintanya Allah? Tidak ada. Seandainya seluruh makhluk membenci kita, tapi Allah tetap mencintai kita, sudah cukup. Dan itu lebih daripada apa yang kita kasihkan. Karena pada akhirnya ketika Allah sudah mencintai, Allah akan buat seluruh makhluk mencintai kita. Mudah-mudah saja bagi Allah. Maka bukan hanya itu saja, Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga ketika kita mengikuti syariat Nabi SAW, kita mengikuti sunnah beliau, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutlah, cukup copy paste, tapi jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sudah cukup bagi kalian. Kalian tidak butuh syariat baru. Ini bangunan sudah bagus, sudah tinggal tempati saja, tinggal beribadah saja, nggak perlu coret-coret. Ibaratnya gitu. Ibarat sunnah Nabi SAW itu sebuah bangunan, ya. Kita datang masuk ke situ hanya tinggal beribadah di ruangan itu. Kita nggak perlu nyoret-nyoret bangunannya, interiornya, atau nambah-nambahin atribut, nggak perlu. Karena yang mendesain itu sudah adalah desainer paling top. Yang kalau kita tambahin jadi jelek. Karya, bukankah kita tahu semua lukisan termahal di dunia, dan saya lukisan siapa? Lukisan Mona Lisa misalkan. Ya. Itu kalau ditambahin satu titik aja, jadi apa? Anjlok harganya. Anjlok hadirin harganya. Satu titik doang. Karena sudah hilang otentikitasnya udah hilang. Dan suatu hal ketika hilang otentisitasnya, itu akan berkurang harganya, gitu. Dia sudah ngasih price murah kan gitu. Hampir semua hal-hal yang bernilai historis itu kalau ditambahkan atau dikurangkan, dia akan berkurang ini secara value. Ya. Apalagi syariat hadirin. Udah sempurna, yang Allah sendiri mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agamanya udah sempurna. Kok bisa-bisanya kita tambah-tambahin? Bisa-bisanya ada ngerasa kurang. Bahkan ada seorang syekh yang bukan golongan Ahlus Sunnah, dia mengatakan seandainya Nabi SAW tidak mengatakan bahwa seandainya Nabi SAW melarang kita untuk bermaulid dan kita ternyata maulid, maka kita akan tetap maulid. Subhanallah. Karena katanya al-adabu aula min imtithal amr. Adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah. Subhanallah. Perkataan macam apa semacam ini? Ketahuilah bahwa dia telah menantang Nabi SAW. Gimana bisa? Kita tahu semua Allah telah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi orang beriman dan orang yang mukminah beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika Allah sudah memerintahkan satu perkara dan Rasulullah telah memerintahkan satu perkara, mereka punya pilihan option B, option C, option D. Enggak, mereka ketika sudah ada pilihan dari Allah dan Rasulnya A, maka dia harus mengikuti A. Nggak bisa bilang B atau Z. Nggak bisa. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dari jalan yang benar, dari jalan yang jelas dan nyata. Ya. Makanya mengapa kita tahu semua bahwa setiap orang yang keluar dari ajaran dan syariat dari Nabi SAW, maka Allah telah bersumpah dengan dirinya yang disucikan bahwa dia tidak akan beriman, dia itu tidak beriman. Sehingga
ridha dengan hukum Rasulullah SAW dengan segala apa yang dibersihkan di antara mereka dari perkara-perkara agama dan dunia yang dalam hati mereka mereka memiliki rasa berat terhadap hukuman tersebut. Kemudian yang keenam, tanda kita cinta kepada Nabi SAW adalah dengan membela Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela Rasulullah. Ya, membela Rasulullah SAW ini dengan cara kita apa namanya? Dengan cara kita menyampaikan yang hak di hadapan orang-orang yang melakukan kesesatan. Itu membela Rasulullah, membela sunnah Nabi SAW. Sehingga tatkala ada perilaku orang yang menyimpang, kita sampaikan hadis Nabi SAW dengan tujuan untuk membela Nabi SAW. Atau ada hadis dhaif yang disebarluaskan atau hadis maudhu bahkan auzubillah yang disebarluaskan. Kita sampaikan bahwa ini adalah hadis maudhu supaya tidak orang menyangka bahwa itu adalah hadis yang sahih. Dan ini hati-hati ya, teman-teman. Teman-teman yang gunain chat GPT ini hati-hati. Chat GPT itu bisa kalau dia untuk science purposes, untuk belajar agama gitu, itu nggak cocok kalau misalkan kita mau benar-benar ilmu dari situ karena bisa generate hadis. Saya pernah saya ketik tolong carikan hadis ini. Dan banyak dia generate hadis sendiri. Jadi tiba-tiba ada hadis yang nggak ada di Sahih Bukhari, tapi dia bilang ini Sahih Bukhari. Subhanallah. Atau perkataan ulama ini padahal itu bukan perkataan ulama. Jadi generate perkataan dibuat mirip. Apalagi kalau orang nggak ngerti promptnya. Jadi dia belum akurat promptnya, akhirnya ya dia akan generate. Makanya hati-hati. Chat GPT atau AI yang lain-lainnya itu hanya bisa kita gunakan untuk mempercepat proses belajar, tapi tidak untuk memvalidasi kebenaran. Tapi kebenaran adalah dengan keilmuan sesuai ekspertis masing-masing dan dari pakarnya masing-masing. Ya, jadi hati-hati dengan tersebut ya. Kemudian kita tahu semua bahwa membela Nabi SAW adalah dengan kalau di zaman ketika Nabi ada, maka menjadi pelindung bagi Nabi ketika Nabi perang, menjadi penjaga bagi Nabi. Ketika Nabi tidak ada, maka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sunnah beliau SAW dan berusaha untuk menyampaikan syiarnya, ya menampakkan syiarnya. Syiar menjadi syiar bagi Rasulullah SAW, menyampaikan syiarnya, tidak malu, tidak takut ketika menyampaikan syiar. Ya. Dan juga kita yang ke berapa nih? Yang ke-7 ya, membela para sahabat, karena di antara bukti cinta kepada Nabi adalah membela para sahabat, sehingga kita benci kepada orang yang membenci para sahabat. Gimana ceritanya sahabat dibenci ya. Maka Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, lau an ahadakum anfaqa mithla uhud dhahaban, seandainya di antara kalian ada yang menginfakkan satu gunung Uhud dari emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan sampai pahala kalian itu satu mud mereka kalau berinfak satu mud aja nih, itu bisa mengalahin sedekah infaknya kalian meskipun satu gunung Uhud. Bahkan setengahnya saja itu bisa mengalahkan sedekah kalian yang banyak ya. Tandanya amal kita berbeda dengan amal para sahabat, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Allah itu ketika menciptakan alam semesta, maka Allah memilih hati yang paling baik. Ternyata hati yang paling baik adalah hatinya para nabi dan rasul. Dan ketika Allah memilih hati yang paling baik adalah hatinya Rasulullah SAW. Dan setelah itu Allah pilihkan hati-hati terbaik, itu hatinya para sahabat, sehingga para sahabat menemani Nabi SAW. Makanya mereka mendapatkan gelar dan doa dari Allah langsung, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah. Dalam surah Taubah. Sehingga kita tidak membenci mereka dan kita mencintai para sahabat. Kita juga mencintai Ahlul Bait. Ya, jadi tidak sebagaimana Syiah, mereka membenci para sahabat hanya mencintai Ahlul Bait saja, atau seperti Nawasib yang hanya mencintai para sahabat tapi tidak cinta kepada Ahlul Bait. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita cinta kepada Ahlul Bait, kita cinta juga kepada para sahabat. Ya. Sehingga kita tidak mencela Aisyah, kita juga tidak mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari kalangan Ahlul Baitnya. Lihatlah bagaimana hak para sahabat, yang mana kita diperintahkan untuk berdoa ampunan kepada mereka. Bahkan setiap kali nama mereka tersebut kita mengatakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Kita mengucapkan semoga Allah meridhai mereka.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang setelahnya dari kalangan orang-orang yang hidup setelah sahabat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu di antara doa orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa alladzina sabaquna bil iman. Siapa yang udah lebih beriman antara kita? Ya. Para sahabat. Mereka lebih dahulu beriman dibandingkan kita. Nah, kita doakan ampunan kepada mereka. Ya. Kemudian di antara tanda kita mencintai Nabi SAW yang ke-8 adalah membela istri Nabi SAW, para ummahatul mukminin. Ya. Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaj ummahatuhum. Nabi lebih utama daripada orang-orang beriman, daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibunda-ibunda kaum beriman. Sehingga bagaimana kita nggak kesal ketika ada orang menghina istri Nabi yang menjadi ibunda kita? Coba orang kalau ada orang hina ibu kita, gimana perasaan kita? Nah, kita geram kan? Ini ibunda orang beriman, seluruh orang beriman ibunya ini. Kira-kira. Jadi bukan ibu kita seorang, tapi ibunya orang-orang beriman. Dicela nih, dikatakan kafir. Kita benci tentu mereka. Nah, mereka mengkafirkan istri-istri Nabi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hadirin sekalian? Aisyah kafir sedangkan Nabi SAW wafatnya di dadanya Aisyah. Bagaimana mungkin Aisyah kafir sedangkan Nabi SAW ingin meninggal di kamarnya Aisyah? Bagaimana mungkin Aisyah kafir sedangkan Nabi SAW ingin dirawat oleh Aisyah? Gimana mungkin? Sehingga pada akhirnya kita tahu semua bahwa mereka adalah golongan-golongan yang telah keluar dari agama Islam ketika mereka benci para sahabat. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah membela sunnah Nabi SAW dengan menyebarkannya, dengan mengajarkannya, dengan menuntut ilmunya. Sebagaimana hadis. Jadi belajar hadis nih. Ini bagian daripada kita membela Nabi SAW, membela sunnah. Kita belajar hadis ya. Makanya usahakan kita ikut majelis-majelis hadis, majelis sama hadis ya. Atau kita menghafalkan hadis, mutun hadis mulai dari Arba'in Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, dan hafalkan hadis dari Nabi SAW yang dan Allah akan membuat orang yang menghafal hadis atau membaca hadis, mempelajari hadis itu orang-orang yang ganteng, bercahaya wajahnya. Ya, kata Nabi SAW apa? Nadarallahu mra'an, Allah menjadikan cahaya Allah kepada orang yang mempelajari. Sami'a minna, dia yang dengar hadis kami, faballaghahu, kemudian dia menyampaikan kepada orang selainnya, ya, kama sami'ahu, sebagaimana yang dengarkan. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Farubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang dengar lebih faham, lebih faqih daripada orang yang menyampaikan. Sehingga kata para ulama, kami dapati wajah-wajah al-hadis adalah wajah-wajah paling tampan di zamannya. Jadi benar tuh, Imam Malik itu kan, itu tampan banget tuh. Kalau lagi ngajar tuh bagus pakaiannya, kemudian wangi, kemudian ganteng lah Imam Malik. Bagaimana ya dengan Imam Bukhari, bagaimana dengan Imam Muslim, bagaimana dengan Imam Syafi'i, bagaimana dengan Imam Ahmad. Tapi al-hadis yang salah satu kitab yang hadis sahih, kemudian hadis sahih adalah Muwatta, dan itu kelihatan benar. Imam Malik itu tampan sekali. Ya. Bahkan karena belajar hadis. Sehingga cara kita membela Nabi adalah dengan belajar hadis. Ya, menjadi ahlul hadis. Ya. Kemudian yang keberapa nih? Yang berapa? Yang ke-9, 10 masalah. Yang 10. Yang ke-10 ya menyebarkan ajaran Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengatakan balligh anni walau ayah. Menyebarkan dakwah Nabi SAW. Sekecil apapun, kalau ada poster tentang poster kebaikan kita share, terutama poster-poster tentang lurusan terhadap sunnah yang benar begini, bukan yang seperti itu yang bid'ah, kita sampaikan. Itu diantara cara kita menyebarkan dakwah Nabi SAW. Balligh anni walau ayat, meskipun satu ayat, meskipun satu hadis, yang seperti itulah bagian daripada kita mencintai Nabi SAW. Sehingga berbuat bid'ah bukanlah termasuk bagian daripada cinta kepada Nabi, justru itu bagian daripada membenci Nabi, atau cara mencintai yang salah, setidaknya gitu. Karena Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang berbuat suatu hal yang baru dalam perkara kami itu dalam perkara agama,
Karena Nabi mengatakan dalam perkara dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, umurikum kan gitu. Maksudnya adalah berarti dalam perkara kami perkara agama. Agama. Dalam perkara dunia Nabi menyerahkan kepada para sahabat. Nabi pernah nanam pohon kurma, mengurusin pohon kurma ternyata gagal panen. Nabi mengatakan kalian lebih ngerti tentang perkara dunia kalian. Ada tentang perkara-perkara teknologi, perkara-perkara yang mubah begitu ya, dalam perkara-perkara ini kalian lebih ngerti lah. Maka dalam perkara agama nggak boleh. Perkara agama cuma copy paste saja, nggak bisa kita nambah-nambahin, gitu ya. Sehingga perayaan-perayaan yang diada-adakan, sholat-sholat yang diada-adakan, zikir-zikir khusus yang diada-adakan, bacaan-bacaan yang diadakan di malam-malam tertentu, maka kita tidak boleh mengamalkan kecuali ada dalilnya, dalil khusus. Karena mengkhususkan ibadah itu butuh dalil. Ya. Kalau seandainya semua orang dibolehkan kreasi, akhirnya nggak ada agama. Untuk apa ada agama kalau gitu? Kalau semua orang diberikan wewenang, diberikan kapasitas untuk berkreasi, untuk apa berarti datangnya Rasul? Kan adanya itu kan untuk membimbing. Makanya Nabi SAW ketika sholat itu menyampaikan sesuatu di mana? Beliau lagi di mimbar, di khutbah Jumat tadi. Terkadang beliau ketika di khutbah itu, di mimbar itu beliau praktekin sholat karena lagi banyak orang. Makanya ketika lagi banyak orang lah itu beliau menyampaikan banyak beberapa poin-poin penting yang mutawatir. Begitu pula cara beliau ketika menyampaikan hadis tentang kul bid'atin dhalalah itu dia banyak para sahabat kan dia mimbar ya. Uh, Begitu pula ketika beliau manasik tentang perkara ibadah, beliau menyampaikan dia ada berapa 120.000 orang ya. Di kalangan apa di kalangan orang-orang yang masuk Islam ketika beliau haji wada itu kan diikuti oleh banyak orang, ratusan ribu orang ya. Ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 120.000. Beliau bilang apa? Khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik manasik kalian, sehingga beliau betul-betul menjalankan apa yang perlu diajarkan dan mustahil beliau khianat dalam menyampaikan amanah, Hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, sehingga cinta itu bukan hanya pengakuan, cinta bukan hanya lip service, cinta bukan hanya kata-kata, cinta adalah pembuktian dan pengorbanan. Apa yang telah kita buktikan di cinta kita kepada Nabi, apa yang telah kita perjuangkan untuk cinta kepada Nabi, apa effort kita untuk bisa semakin mendekat kepada haudnya, apa effort kita yang menjadikan kita nanti dekat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ana wakafil yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang ngurusin anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk. Apa effort kita untuk bisa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada, sebagaimana kata Nabi, at-tajir as-saduqul amin, orang yang bisnis entrepreneur, mereka jujur, mereka berintegritas, mereka kompeten, maka mereka bersama as-siddiqin, bersama Nabi dulu, bersama para Nabi, bersama siddiq, bersama syuhada, bersama salihin, bersama para orang yang mati syahid. Itu harus ada effort yang kita lakukan, karena cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh effort. Kita tahu dalam kita mencintai selain Nabi saja, umumnya itu orang akan tersentuh kalau dia melakukan effort dengan kita. Maka begitu pula Nabi pun akan mencintai kita dan akan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Selain syafaatul ummah tentunya bagi siapa saja yang ada effort nih, ya. Dan atas izin Allah juga pada akhirnya syafaat tersebut ya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement pada kesempatan ini sebelum saya buka tanya jawab, bahwa kecintaan kita kepada Nabi SAW menjadikan kita hendaknya punya habit untuk belajar hadis. Oke, ungkapan dari guru kami, wala tamutunna illa wa antum taqrauna hadis. Jangan kalian wafat sebelum baca semua hadis. Jadi harus punya harian minimal baca seluruh hari satu hadis. Ya. Khatam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Sunan Abu Dawud, hadis Muslim Imam Ahmad. Jadi baca hadis, punya kegiatan baca hadis, satu hari satu hadis. Ya. Dan belajar di majelis kitab hadis, fikih hadis. Ya, itu salah satu cara agar kita mencintai Nabi SAW. Dan juga pengamalan kita sesuai dengan apa yang Allah mampukan kepada kita. Dan kita akan ditanya tentang ilmu, an ilmihi fi ma'amila bih, ilmunya untuk apa diamalkan atau tidak. Mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan dari keterbatasan ilmu saya. Sekiranya ada diskusi, tanya jawab atau pengkoreksian dari apa yang telah saya sampaikan, saya silahkan. Saya serahkan kembali ke Ustadz Adi.
Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya begitu jelas dan bermanfaat untuk kita tentunya. Yang berkenaan dengan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi